Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini senang kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Masih dari kitab 1 Tesalonika. Sebelum saya memulai, saya hendak bertanya kepada seluruh jemaat semuanya. Siapakah di antara kita yang tidak suka dihormati oleh orang lain? Silakan tulis di kolom komentar untuk memberikan jawaban Anda. Namun saya rasa pasti semua orang suka untuk menerima penghormatan daripada orang lain. Semua orang suka ketika pasangan hidupnya, baik istri maupun suaminya, dihormati oleh masyarakat. Semua orang mau untuk terus dihormati, tidak mau tentu saja direndahkan. Tetapi perlu saya jelaskan terlebih dahulu, apa sih maksud saya daripada dihormati oleh orang lain? Dihormati di sini adalah ketika keberadaan kita diterima oleh orang lain. Semua pendapat kita didengarkan oleh orang lain. Kehadiran kita dinanti-nantikan oleh orang lain. Orang senang berada di sekitar kita. Bahkan setiap kehidupan kita menjadi percontohan, teladan bagi keluarga orang-orang lain. Itu yang saya maksud. Nah, kalau kita melihat di dalam standar dunia komersial, seseorang yang dihormati adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu, mereka yang memiliki harta sekian banyak, atau mereka telah mencapai sebuah pencapaian-pencapaian secara duniawi. Tidak ada yang salah di sana. Akan tetapi, apakah ukuran itu sama seperti yang bisa kita temukan di Alkitab? Apakah Alkitab juga menyatakan hal yang sama, ukuran supaya seseorang bisa dihormati? Nah, hari ini kita akan melihat sebuah pertanyaan itu. Kita akan mencari sebuah jawaban. Apakah yang menjadi ukuran seseorang bisa dihormati oleh orang lain menurut Alkitab? Kita bisa melihatnya dari sebuah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat supaya jemaat di Tesalonika, meski mereka adalah orang percaya baru, mereka baru saja menjadi Kristen, mereka tetap bisa diterima oleh orang lain, mereka masih bisa dihormati oleh orang-orang di sekitar mereka. Begini yang menjadi nasihat Rasul Paulus. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 12 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau kalian hidup demikian, kalian tidak bergantung kepada siapapun juga, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian. Dari ayat ini jelas bahwa ukuran daripada Alkitab supaya seseorang bisa dihormati tidak sama dengan ukuran duniawi. Materi, jabatan, posisi, pencapaian tidaklah menjadi ukuran apa yang dikatakan oleh Alkitab supaya seseorang bisa dihormati, melainkan dari gaya hidup seseorang, maka dia bisa dihormati oleh orang lain. Tadi di bagian awal dikatakan, kalau kalian hidup demikian. Kalau kita memiliki gaya hidup yang benar, maka orang akan menghormati kita. Pertanyaan berikutnya, gaya hidup seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Mari kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 11. Dikatakan seperti ini. Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri, sebagaimana kami dahulu sudah perintahkan kepada kamu. Ada 3 gaya hidup yang membuat seseorang bisa menghormati kita. Ada 3 gaya hidup yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka dihormati. Hidup tenang, tidak mencampuri urusan orang lain, dan juga harus bekerja mencari nafkah sendiri. Hidup tenang berbicara mengenai sebuah ambisi yang benar, tidak memiliki ambisi duniawi, lalu kemudian menghindari kerusuhan, berusaha hidup dalam kedamaian. Itu hidup tenang. Tidak mencampuri urusan orang lain, memiliki makna untuk menyibukkan diri dengan urusan masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan yang ketiga adalah bekerja mencari nafkah sendiri, memiliki makna supaya tidak boleh malas dan supaya bisa hidup mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Ketiga hal ini yang ingin saya juga dorong kepada seluruh jemaat semua. Jika engkau ingin dihormati oleh orang lain,
Belajarlah hidup tenang. Belajarlah tidak mencampuri urusan orang lain. Dan rajinlah terus bekerja supaya engkau bisa diberkati Tuhan dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Itulah firman Tuhan hari ini. Saya mendorong supaya kita semua bisa mendisiplinkan diri kita dan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya tutup dengan satu ayat dari Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya berdoa, semua umat Tuhan akan mengalami perkenanan Tuhan dan dihormati oleh orang lain. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami belajar sesuatu supaya kami bisa diterima oleh orang lain, supaya kami bisa dihormati oleh orang lain. Tolong kami Tuhan untuk mendisiplinkan gaya hidup kami, menjaga supaya kami tetap sesuai dengan firman Allah dan mentaati firman yang sudah kami pelajari hari ini. Kami mau kehidupan kami menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, gaya hidup yang benar menentukan seberapa orang akan menghormati kita dan seberapa kita bisa diterima oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati.